Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala rahmat karunia-Nya sehingga kita disampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Allah sebagai sekalian penuntun umat Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita hari ini adalah tentang menangis. Keutamaan menangis karena ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari coba kita renungkan, seberapa banyak sudah kita bisa atau sering menangis karena Allah, mengingat dosa-dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah. Kita tidak bisa menangis karena Allah begitu saja, tiba-tiba. Kita tidak bisa merencanakan tangisan kita. Kita juga tidak bisa menangis sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi tangisan itu betul-betul datangnya dari sini, dari hati kita yang paling dalam. Karena rasa takut kita pada Allah. Bergetar hati kita saat Allah disebut. Berguncang jiwa kita saat kita ingat betapa banyak dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Inilah tangisan keimanan. Bahagia kita bisa menangis seperti ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatahum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Mata menangis tapi hati bahagia. Betapa tidak kita bisa menangis karena rasa takut kita kepada Allah. Kita langsung teringat keutamaan menangis karena Allah. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah, sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari 1 golongan diantaranya adalah seorang yang mengingat Allah dikala sendiri sehingga kedua matanya mengalir air mata atau menangis. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. Lalu bagaimana jika kita sulit menangis karena Allah? Sedangkan tausiah, sedangkan ayat-ayat sudah dibacakan, sedangkan sabda Nabi kita sudah sampai, tapi kita tetap sulit untuk menangis.
Sebenarnya ini adalah musibah. Musibah besar yang banyak orang tidak tahu. Orang yang pura-pura lupa, bahkan tidak peduli kepada sekeliling, kepada keluarga, lingkungan kita, di mana dekat kita mungkin ada anak yatim, ada fakir miskin, ada janda-janda. Tidak peduli, tidak ingat, tidak tersentuh, hatinya keras, seperti hatinya membatu, tidak bisa tersentuh oleh kebaikan. Bisa jadi karena banyaknya maksiat yang telah dilakukan. Maka sebaiknya tangisilah diri sendiri, menangis untuk diri sendiri, karena jiwa kita masih hidup tapi ternyata badan kita mati, tidak melihat, tidak bisa menampung sedikit saja tetesan keimanan. Jadi hati kita ini sudah betul-betul keras. Tangisi saja, tangisi. Siapa tahu dengan kita menangisi diri sendiri ini, Allah akan berkenan membuka sedikit hidayah, melembutkan hati kita, menghaluskan hati kita dari yang keras menjadi lembut. Sebagaimana seruan sebuah ayat dalam Al-Quran yang membuat seorang ulama besar, Fudail bin Iyad rahimahullah, bertaubat, yang dulunya beliau adalah seorang perampok yang sangat ditakuti di Jazirah Arab. Inilah firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman dan tunduk hati mereka dengan mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang sebelumnya yang telah diberikan Alkitab. Masa yang panjang mereka lalui dengan kelalaian sehingga hati mereka pun mengeras, dan banyak sekali di antara mereka yang menjadi orang-orang fasik. Kebenaran hanya milik Allah semata, kesalahan adalah milik saya sebagai manusia biasa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.